Dan pastinya hari ini adalah hari yang spesial, dan tentunya juga setiap hari adalah hari yang spesial bersama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita teduhkan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau sampai pada hari ini Tuhan membawa kami ke dalam suatu ucapan syukur bahwa hari ini adalah hari di mana kami memperingati hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai dengan akhir Tuhan. Kami mengundang Engkau Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan untuk hadir sepenuhnya dalam ibadah kami. Kami berjanji mengembalikan segala pujian, penyembahan dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Jamah kami Tuhan, jumpai kami Tuhan, dan limpahkan sukacita-Mu Tuhan dimanapun kami berada, baik umat Tuhan yang beribadah secara onsite lewat gereja kami CKI Getsemani maupun secara online Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya bagi setiap kami yang menyembah dalam roh dan kebenaran, Tuhan hadir. Terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Setiap roh-roh yang berusaha menghalangi dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Dan Tuhan urapi setiap kami, Tuhan berkati, dan diberkatilah Engkau yang datang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Sungguh baik, dan Engkau sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih sesungguhnya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada Tuhan, tiada Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Amin Tuhan. Rancangan indah-Mu
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Kami mau bersyukur Tuhan. bersyukur Bapa. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Ku bersyukur Tuhan. bersyukur Bapa. Kasih Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Saya mengundang jemaatku untuk boleh berdiri. Bersyukur Bapa. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur. Kami mau bersyukur, ku mau bersyukur. Bersyukur Kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami sungguh bersyukur. Semua kasih setiamu Tuhan nyata dalam hidup kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Ku bersyukur, bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. kasih setiamu Amin Tuhan. dalam hidup. Bersyukur Bapa. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Setia Kami sungguh berterima kasih kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa. Haleluya. Bersyukur Terima kasih Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidup.
kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Syukur Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami, sebab Kau layak terima pujian. Haleluya. Israel, Allah kami yang dahsyat. Tuhan, Kau Terima bantu kasih, kami, Kau keselamatan kami, Haleluya. Kau sumber sukacita kami Tuhan, Kau kemegahan kami, Kami Kau bersyukur kemuliaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita dimanapun berada, kita teduhkan hati kita. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau menebus kami Tuhan. Amin Tuhan. Engkau menyelamatkan kami Bapa. Engkau mengasihi kami, dan Engkau memahkotai kami dengan kasih setiamu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada kasih seperti-Mu Tuhan, tiada cinta seperti-Mu Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Mari kita naikkan doa-doa kita, mari kita naikkan penyembahan kita. Katakan, Yesus, aku mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan pengagungan kami, kami naikkan terima kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik, sungguh baik Yesus dalam hidup kami. Satu hal yang kami minta Tuhan, dalam setiap langkah perjalanan kami Tuhan, kami ingin menjadi seperti Engkau Yesus. Kami ingin disempurnakan selalu Tuhan, dalam tutur kata kami Tuhan, dalam pribadi kami Bapa, di dalam karakter kami Tuhan. Sungguh kami ingin mengenal Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Kami mau seperti Engkau Yesus, bagaikan bejana yang dibentuk Tuhan, yang disempurnakan selalu, sehingga setiap orang yang berjumpa kami hanya melihat Yesus Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Katakan, bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Amin. jadikan ku halal dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah
sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. di hari kelahiran-Mu Tuhan, kami perbaharui komitmen kami kepada Tuhan. Kami mau Engkau semakin besar dalam hidup kami. Engkau bukan hanya sekadar menjadi baik, tapi menjadi besar dan semakin nyata lewat hidup kami. Katakan sekali lagi, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan harapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Carikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus, ini doa kami kepadamu Tuhan. Ini permintaan kami Tuhan Yesus kepadamu. dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. ku mau seperti-Mu Yesus, Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. dalam segenap jalanku. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya ada lawatan Tuhan baik di tempat ini maupun Tuhan setiap kami yang beribadah secara onsite Tuhan. Disempurnakan selalu menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan kami buka ibadah ini sekali lagi hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Umat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya. Ada sukacita? Katakan
Engkau luar biasa, mari kita sapa kanan kiri. Engkau luar biasa karena Dia Yesus Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu boleh kembali duduk. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Yes. Let every heart prepare His room, and heaven let us sing, and heaven let us sing, and heaven let us sing. Yay! Hallelujah! Woo! Woo! Hallelujah! Joy to the world, the Lord is come. Let happy joy the King. Let every heart prepare His room, And heaven let us sing, and heaven let us sing, and heaven let us sing. Kita berbahasa Batak dulu ya Bapak Ibu. Haleluya. Las Paroham Tuhan taruh Tumpah Sasude ungkap roham jago tajam marende masude marende masude marende masude. Yeay. Hai dunia gembira dan sambut rajamu di hatimu, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Woo! Terima kasih Tuhan, Kau lahir dalam hidup kami. Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Berhimpikan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan dalam surga. Semparan puji Dia tanpa ada. Mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan dalam surga. Semparan puji Dia, Sempadan puji Dia, sempadan puji Dia yang raja. Terima kasih Tuhan, kita sangka bersama.
bersuka cita? Bapak Ibu yang boleh ibadah secara onsite juga katakan, saya luar biasa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Kita butuh firman Tuhan. Kita percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kita. Tuhan senang ditinggikan, Tuhan senang dipuji, dan Dia adalah Tuhan Bapa yang sungguh maha baik. Mari kita teduhkan hati kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Kita dengarkan Tuhan berbicara bagi kita di hari di mana kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, biarlah sukacita Natal itu memenuhi kehidupan kami, Bapa. Biarlah dari lubuk hati kami yang terdalam, Tuhan, mengalir kasih dan sukacita Tuhan yang terus bertambah dan terus penuh, bahkan melimpah dan luber lewat hidup kami. Bapak, kami buka hati kami untuk firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, gembala gereja kami, Pastor Ronald Saragi Tuhan, sehingga lewat perkataannya Tuhan, setiap kami berjumpa dan mengalami seperti yang Tuhan mau, disempurnakan selalu menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, jadikan hati kami, setiap kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Apapun Tuhan yang menghalangi untuk pertumbuhan, untuk Engkau nyata dalam kehidupan kami, baik dari dalam diri kami maupun dari luar, kami bawa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Dan Tuhan yang memberikan dan membuat hati kami menjadi tanah yang subur. Kami siap untuk diberkati dengan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat. Amin Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan.
Tuhan menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap terima kasih Tuhan. Kami mengucap Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu, ya Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih. Ya kami bersyukur kalau kami hari ini ada Tuhan. Itu semua karena kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, ya Allah kami, ya Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji-Mu. Glory, glory. Haleluya.
Glory, glory, haleluya, haleluya. Lagi katakan sama-sama. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Hey. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, haleluya, haleluya. Puji, haleluya, haleluya. Puji. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang tak pernah tak ada terbandingkan, Allah yang sungguh memelihara hidup kami. Oleh karena itu kami ada hari ini. Itu semua karena pemeliharaan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kami ada Tuhan, kami masih bisa merayakan Natal. Kami tahu ini melewati hari-hari kami, mungkin ada yang berat, tapi kami boleh hari ini ada, semua karena kebaikan-Mu. Di Natal ini Tuhan, di mana kami boleh merayakan Engkau lahir ke dunia ini, di mana kami boleh bersuka cita karena Engkau telah mendamaikan kami dengan Bapa Surgawi. Engkau membuat kami, hubungan kami dengan Bapa Surgawi menjadi baik. Engkau menyelesaikannya di atas kayu salib, dan Engkau mengatakan sudah selesai. Engkau mengorbankan dirimu ya Tuhan Yesus untuk kami, supaya kami berbaikan dengan kekasih hati kami, dengan Bapa kami, supaya kami bisa memanggil Dia kembali Bapa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kelahiran-Mu ke dunia ini, kami boleh berdamai dengan Bapa Surgawi. Kami boleh hari ini memanggil Dia Bapa, karena selama ini kami jauh, tapi karena Engkau sebagai pendamai dalam hidup kami, Kau memulihkan kami Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih, kami biarlah Tuhan boleh disenangkan, disukakan dengan pujian penyembahan kami. Kami percaya walau dalam kami lelah, tapi kami masih tetap membuat waktu kami untuk datang ke tempat ini, karena kami tahu bahwa hari-hari hidup kami tanpa Tuhan menjadi sia-sia. Hari-hari hidup kami tanpa Tuhan, kami tahu tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi karena Tuhanlah hari ini kami kuat. Tapi karena karunia-Mu lah kami nanti menjadi sehat. Karena kekuatan-Mu lah kami boleh melewati hari-hari yang pahit, hari-hari kami yang sedih, hari-hari kami yang bersuka cita. Kami boleh melewatinya karena kekuatan daripada Roh-Mu yang kudus, sehingga kami ada hari ini. Itulah sebabnya kami hari ini ada, karena kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Kau kepada kami Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom semua. Terima kasih teman-teman pemusik sudah, dan juga worship leader dan singer, dan juga slide yang sudah membawa kita masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita bersyukur ya. Bu Loli lama-lama makin bagus kayaknya, mungkin bisa sering dijadwal di sini kayak lama-lama. Ini harus di skip nih, jangan kedengaran nanti ya. Ya, saudara jangan melihat. Pasti saudara masih ada yang capek, lelah. Saya juga sebenarnya sudah, kaki saya pegal gitu. Tapi ya, itu tadi saudara. Semalam saya berkhotbah tentang mendamaikan. Ada saya singgung. Orang itu, kami dulu ya, waktu hobi-hobi main futsal,
waktu usia saya masih muda ya. Sekarang juga masih muda sih. Kita itu main futsalnya jam 2, Saudara. Jam 2 siang, bayangkan jam 2 siang. Itu terik matahari, panas. Terus kadang kita kekenyangan, karena itu kan jam waktu siang ya. Jam 1 kan makan siang dulu kan. Apalagi kita makan sering kalau hari Senin itu kita latihan futsal, kita makan di Lapo dulu. Nah bisa tambah 2-3 kali itu kalau makan di Lapo. Karena kekenyangan, main futsal, bisa jadi muntah, Saudara. Karena kekenyangan. Jadi nggak enak, begah kan. Nah Saudara kasih Tuhan, tetapi kita tak nikmati itu. Kita bisa bersuka cita di sana. Kita bisa, walaupun kaki kita ditekel sakit, sampai pulang-pulang kaki pegel, angkat ke atas. Karena main futsal, tapi kita tetap senang, bahagia dengan keadaan itu. Kenapa? Karena kita sudah menikmati, karena kita sudah menemukan, kalau istri saya bilang, menemukan TikToknya. Gitu. Jadi dia selalu bilang gini, kalau udah ketemu TikToknya pasti bisa nyatu. Gitu. Jadi sama-sama teman-teman pemusik nih, kalau saya melihat Paul dan Angga udah mulai ketemu TikToknya, sama si Ando kan, udah mulai ketemu TikToknya. Jadi udah mulai ketahuan, mulai kelihatan. Gitu. Itu udah mulai. Tapi kalau masih baru-baru kan, dia mau kemana nih ya? Dia mau kemana nih? Ya. Tapi kalau sudah ketemu, sering ngobrol, sering ketemu itu udah ketemu gitu. Nah demikian juga dengan Tuhan, Saudara. Kalau kita ketemu dengan Tuhan, menemukan Tuhan itu, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang benar-benar kita bisa menghayati kehadirannya, benar-benar menghayati bahwa Tuhan ada, Saudara. Kita tidak akan pernah merasa lelah, walaupun kita capek ya, capek aja, memang capek. Gitu. Capek aja. Saudara kasih Tuhan, saya selalu bilang, saya memuji istri saya, dia kalau walaupun capek ya, walaupun capek, lelah gitu, kadang masih sakit-sakit dikit, kalau kerja itu pasti pergi. Dan gak pernah lewat dari jam 6. Karena dia tahu lewat jam 6 dia akan macet. Dia paksakan itu. Pagi-pagi dingin pun dia masih, udahlah cuti aja. Enggak lah, banyak kerjaan. Kenapa? Karena dia sudah menemukan TikToknya, dia menemukan kebahagiaannya di kerjaan itu. Bukan hanya sebagai mencari uang itu. Tapi pekerjaan bagi dia sudah menjadi satu hal yang menyenangkan jiwanya, Saudara. Maka kita Saudara kasih Tuhan, kalau kita sudah menemukan jiwa kita di sana, sama seperti saya, Saudara, dalam pelayanan mau dikasih PK, mau dimanapun, kalau nanya, Pak, kami nggak bisa bayar, apa-apa, saya datang. Pak, kita jauh loh, nggak apa-apa, saya datang. Naik apa Pak? Naik motor. Walaupun basah-basah celana kita basah, kita sampaikan penyembah. Saya pikir, dengan keadaan begini ya, kasihan juga ya dengan Natal. Saudara, ternyata Tuhan jauh di luar dari nalar kita, bahkan lebih dari hal-hal yang kita pikirkan. Jadi kita nggak perlu lagi, layanan jauh, hujan lagi. Kalau kita sudah menemukan TikToknya itu, kita nggak perlu lagi harus dipaksa-paksa. Tapi kalau kita belum menemukannya, memang susah. Saudara, kalau teman-teman saya nggak hobi futsal, dia belum menemukan futsal, dia akan malas main. Ada teman kita habis main futsal karena dia nggak enakan bergaul, habis futsal dia makan mie 3 lagi, 3. mie sedap itu, Saudara. 3. Emang gak ada besar gitu. Saudara kata, karena kenapa? Nggak menemukan TikToknya. Saya juga dulu seperti itu, nggak suka main bola. Saya trauma karena waktu di kampung itu main bola, namanya di kampung ya, main bola itu nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu. Akhirnya pas nendang bola, kena batu, robeklah kaki itu. Dari situ jadi trauma main bola, nggak mau lagi, malas. Tetapi waktu saya di Batam pernah jadi ketua kaum muda. Nah, apa ya kegiatan untuk anak muda ya, saya pikir. Maka saya buatlah kegiatan kita untuk menjangkau anak-anak muda ini daripada mereka nongkrong-nongkrong gak jelas gitu ya. Terus nanti ketemu dengan teman-temannya sehingga dia bergaulan rusak gitu ya. Saya bilang udahlah kita main futsal. Akhirnya kita buat main futsal, komunitas futsal waktu itu. Nah, dari situ rame juga yang datang. Nah, semua teman-teman gereja. Jadi akhirnya juga dari futsal itu juga ada beberapa orang yang dijangkau untuk ikut gereja. Akhirnya Saudara kasih Tuhan, dari situ mau saya tidak mau saya ikut dong. Ikut dong saya.
Kenapa? Karena saya jadi ketuanya. Masa ketua nggak ikut kan? Lucu aja gitu loh. Akhirnya saya ikut dan main. Ya pernah juga tangan saya ini pindah tulangnya ya, cara jatuh gitu. Diurut itu mampusan. Sampai 3 kali lagi, Pak, 2 kali lagi diurut. Gue bilang gimana? Ya, sampai sekarang jadi kadang kalau dingin dia ngilu masih. Karena waktu nendang bola, sepatu saya sepatu murahan yang harganya 150.000. Pas nendang bola dia licin, dia nar, krak. Gitu sakit kan. Tapi dari situ saya nggak tahu, dia mulai hobi main bola. Jadi hobi main futsal. Jadi hobi fans sama Cristiano Ronaldo ya kan. Ada di sini Messi. Ya kita rival gitu. Jadi kan akhirnya kita suka main bola sampai di Jakarta ketemu lagi teman-teman yang Pak Stefano, Pastor Mario kemarin. Dia ketemu mulai lagi kita buat lagi komunitas bola. Wah, kita main futsal lagi. Wah, itu makin rame lagi gitu. Saya jadi koordinator. Setiap awalnya sedikit, tapi lama-lama menjadi banyak. Saya bilang waktu itu, Tuhan, kalau saya mengajakin orang main futsal boleh banyak, kenapa tidak saya untuk bawa ke gereja, orang-orang ke gereja? Tidak banyak. Ternyata buka gereja, nggak ada orang. Ternyata tidak segampang itu, saudara. Untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Untuk bermain futsal udah rame. Sampai kita ada 4 tim. Sampai kita berjam, sampai jam 5 sore, jam 2, jam 5 sore. Tambah waktu lagi ya. Enggak, sore tambah Pak. Harganya makin mahal, nggak apa-apa. Karena hobi, tambah lagi waktunya. Sampai jam 5. Istri saya pernah jemput juga waktu itu dapat futsal. Dia tahu ramai sekali. Maka dari itu bilang, Tuhan, kalau untuk membawa orang-orang main futsal bisa rame, kenapa tidak untuk bawa gereja Tuhan? Akhirnya waktu itu, ya adalah salah satu pengembala kali itu. Ternyata waktu buat gereja, gak yang datang. Datang cuma istri saya. Kita berdua gitu. Saudara kata Tuhan, itu kalau udah ketemu kita sesuatu itu, kita nggak lagi menjadi bermalas-malasan. Kita nggak malas-malasan. Ya malas ya, tapi semangat baru gitu. Semangat baru gitu. Kenapa? Karena kita sudah menemukan di sana. Sama seperti saudara punya pekerjaan. Kalau saudara sudah menemukan pekerjaan itu menjadi hobi saudara, ketemu TikToknya gitu, itu kan stres lagi saudara. Tapi kalau saudara nggak menemukannya, kita kan stres. Contohnya, dulu kita pengen menjadi montir, tapi kita dipaksa mama kita jadi akunting, gitu kan. Susah jadinya. Harus di lapangan, tetapi kita harus duduk diam. Nggak masuk kan, akhirnya kita nggak betah. Tapi coba kalau dibilang, udah kamu kerja, awasi proyek yang di sana, di Kalimantan, di Papua, di sini, senang karena dia hobi healing kan, traveling, wah makin senang dia. Walaupun gajinya pas-pasan, dia kerjakan sampai malam, kenapa? Karena kan nemukan, wah ini passion gua nih gitu. Ini passion gua nih. Makanya gua harus apapun yang gua lakukan, gua tetap semangat. Hujan badai ku seberangi. Kenapa? Karena kita menemukan TikToknya di sana. Sama dengan Tuhan. Kalau kita menemukan Tuhan, udah menemukan rasanya Tuhan itu hidup, kita bisa menghayati bahwa Tuhan itu ada. Kita akan menjadi orang-orang yang berbeda dari orang-orang biasanya yang ikut Tuhan. Maka kita akan dibilang, udah gila kau. Zaman saya dulu waktu SMP, adik saya yang kecil yang nomor 3, dia bilang gini sama mama, kalau saya pulang kampung kan berdoa tuh. Karena saya dulu ikut ke karismatik, kalau pulang kampung kan berdoa tuh, haleluya. Dia bilang, Mak, itu abang kenapa? Udah mulai gila kali dia, gitu kan? Karena kan nggak lazim kan di gereja-gereja lama itu begitu kan? Ya berdoa aja. Terus suatu ketika ada teman juga nanya, katanya kau baca Alkitab setiap hari ya? Katanya, aneh gitu loh. Padahal sebenarnya kan gimana kita bisa bertumbuh kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Kalau baca Alkitab itu hanya hari Minggu aja. Selebihnya sudah, biarkan saja pendeta yang menyampaikan kepada kita. Tidak, sudah. Kita kalau ketemu TikTok kayak begitu. Kita nggak perlu disuruh-suruh. Kita nggak perlu lagi begini-begini di ngomong-ngomongin. Tapi kalau kita belum ketemu TikTok itu, ya kita memang susah. Bagaimana caranya? Ya, harus kita paksakan diri kita pertama. Sama seperti saya waktu main futsal itu. Ikut aja dulu. Ikut. Main. Ternyata enaknya main futsal. Akhirnya ikut.
Nah ikut dulu ke Tuhan, yang apa-apa ikut aja lu. Paksakan dirimu. Nanti lama-lama kalau ketemu TikToknya, gak perlu disusul. Saudara akan nongkrong, datang, melayani Tuhan, mau dikasih PK, mau enggak, mau dikasih, mau dihargai, mau enggak. Saya dalam pelayanan kami, saya sering kali juga dalam pelayanan gak dihargai. Kadang kita datang diundang khotbah, udah kita pendeta, kadang kita dicueki juga, ya kan. Kalau hati gue, lu yang undang gue. Bukan gue pengen dihormati, tapi ya udah lewat aja begitu. Tuh tiba-tiba ada teman dulu pelayanan gitu ya, sama pelayanan. Nah, saya datang ke gerejanya dia. Gak tahu apa salah saya sama dia. Dia lewat aja begitu. Gue bilang, halo, ini rumah lu, woi. Ini bukan bertamu di sini. Ya kan, dia salam kayak shalom gitu. Woi, gitu kan enak gitu kan. Daripada diam-diam gitu kan, gak enak gitu. Setelah kasih dalam Tuhan, kita nggak perlu baper lagi di sana. Kenapa? Ya udah, ini bagian gua. Bagian gua adalah inilah. Gak perlu ngebaper dalam hal itu. Ya memang bagian gua hamba, gua keset. Tapi ada juga kadang kita masuk ke dalam satu gereja atau diundang, wah kita terlampau mewah dibuat. Waktu saya pernah ke Bontang, wah saya dikasih hotel yang bagus. Terus di hotel tiba-tiba datang lagi penetuanya, Pak Pendeta, kita nggak bisa bawa apa-apa ya, dikasih buah saudara dalam parcel. Dalam hati gue ini apa ini kan? Nanti malam, nanti siang saya ada tim yang ngajak bapak makan siang, makan malam. Itu ganti-gantian tuh. Selama mulai hari Kamis saya di sana sampai hari Minggu saya dijemput setiap hari. Tuh. Saya bilang, aduh janganlah pagi-pagi nggak usah dijemput saya. Kenapa? Saya pengen menikmati hotel ini ya kan. Jarang-jarang kan biasa kos-kosan kita panas pakai kipas yang kita gitu. Ini tiba-tiba kita di hotel. Wih enak banget kan. Istri saya tahu kalau saya di hotel saya paling gak suka jalan. Dia bilang, ayolah. Dia bilang ngapain kita mahal hotel kalau kita hanya untuk jalan-jalannya tidur. Makanya dia tahu waktu kemarin kita jalan apa liburan kita bola, udahlah kita di hotel aja. Dia bilang dia menjadi galau deh. Baru kali ini aku di hotel liburan di hotel aja nongkrong. Karena ada bola juga waktu itu kan. Saudara kasih tahu kenapa bisa seperti itu. Kadang kita juga di service, waduh saya bilang, Pak udahlah Pak, gak usah saya terlampau seperti ini, enggak Pak, Bapak ini pendeta. Waduh dalam hatiku, janganlah sampai dia ke Jakarta. Pak Ronald di mana di Jakarta? Saya mau ke rumah, saya akan tolak. Pak kita ketemu di luar aja, takutnya lihat kos-kosan saya ya kan. Dia ilfil langsung. Saya dianggap pendeta besar gitu. Terus dibuat di servis juga pesawatnya bukan pesawat biasa, saudara. Pesawat yang ternama. Wah gaya dong, pakai kacamata. Tiba-tiba dikasih makan. Saya biasa naik pesawat biasa. Saya bilang, Pak, maaf Pak, udah gaya keren kan, kacamata gitu kan. Pakai jaket, ada jaket warna hitam saya untuk dalamannya putih gitu. Keren lah, sepatunya. Keren banget lah, keren ya kan, makanya mama mau gitu. Saudara ini karena kita Natal jadi kita akan salah. Jadi wah keren. Tiba-tiba dikasih makan. Karena kan kalau pesawat ternama saya nggak sebut sih, nanti endorse lagi. Kalau saya sebut harus endorse dong. Kalau ini nanti masuk YouTube kan ini kan. Akhirnya dikasih lah makan saudara. Loh mejanya mana? Biasanya kan mejanya depan kursi kan, ditarik cek tarik. Di samping saya juga pengusaha keren juga gitu. Wih, gak ada, tapi kursinya kosong satu saya di sini karena pesawat ternama gitu banyak gitu. Dia bilang, Mbak, kursinya mana? Mejanya mana? Dalam hati Mbak gaya keren-keren dalam hati gaya keren. Nih Pak, di samping kursi di sini karena diangkat begini Pak, baru gini. Hati gua itu malunya minta ampun itu. Terus saudara kalau naik pesawat ternama, ingat ya, di sebelah sininya ada mejanya ya. Jangan biasa di sini. Kalau di sini mejanya tahu pesawatnya saudara pesawat apa. Tarik, tap, nah udah. Kayak gitu. Jadi kalau di situ, tolong kencangkan kursi Anda dan tutup meja Anda ya kan, takutnya kejedot gitu. Kalau ini nggak di sini dia. Cep gitu. Wah, dalam hati. Ya. Saudara, itulah suka duka dalam pelayanan. Kenapa kita bisa juga kita dicuekin, tapi Tuhan juga kadang kasih kita hal yang luar biasa, saudara. Saya flashback dikit, saudara. Waktu ketiga juga
teman saya undang saya nyanyi di daerah Jawa sana. Saya naik bis 18 jam pulang balik. Berarti 8 jam ya. 9 jam ke sana, 9 jam baliknya. Itu saudara, dari kaki masih rambut masih bagus sampai udah nunggu busnya lama lagi kecepatan. Ternyata busnya jam 2 siang baru berangkat. Saya udah dari jam 8 di sana, saya pikir masih ada kan. Wah, nyanyi nih. Makanya waktu itu keluaran album, tapi artis nih. Wah, artis. Tiba-tiba saya sampai di sana, Pak, saya udah sampai. Saya pikir saya dikasih hotel bagus. Pak, Bapak ternyata nggak ada hotelnya. Dalam hati gue, lu yang ngundang gue artis nih ya kan. Iya dong, nyanyi nanti di wedding dia gitu, nyanyi rohani karena dia pengen banget tuh kan. Ternyata di Saudara Kasih Tuhan, itu satu hotel itu dia sewa semua, emang orang kaya di sana ya, untuk keluarganya. Sementara saya artisnya nggak ada hotelnya, saudara. Akhirnya saya dicari hotel Melati, Saudara Kasih Tuhan. Dalam hati gue, aduh, kasihan banget gue ini hidup gue kan, nggak apa-apa lah. Ya oke, itu pertama. Nanti Bapak nyanyi ya. Tambah lagi request, kalau boleh nanti Bapak jadi MC dong di pernikahan kita, untuk dampingi MC ceweknya. Dalam hati gue, nggak pernah MC loh. Bisa lah Bapak. Terus si ceweknya bilang gitu, udah bisa lah. Akhirnya ikutlah kita berdua, sekalian nyanyi juga gitu. Tolong juga nyanyikan lagu ciptaan Bapak. Nah, saya nyanyikan juga itu waktu itu. Lagu ciptaan saya, ada satu yang sering saya nyanyikan, pernah kasih Paul gitu. Kaulah tulang rusukku yang Tuhan sediakan. Tapi padahal sebenarnya ini untuk pernikahan saya loh, saya bilang. Udahlah Bapak nyanyikanlah, dalam hati gua. Ternyata di pernikahan saya nggak nyanyikan juga karena kebanyakan adat ya kan, adatnya panjang banget. Kami mau nyanyi nih, nggak bisa, habis adatnya. Lah, gue yang pesta masa gue nggak bisa nyanyi gitu loh. Bingung saya kadang adat-adat itu kan. Akhirnya udah. Setelah itu saudara, saya pulang lah. Habis itu pulang, besoknya pagi pulang naik bis lagi. Tapi kalau naik, untung saya nggak sewa teman bawa mobil kan. Sampai pulang saudara, Pak, saya transfer ya. Dari transfer uang segini, dalam hati gue, ongkos gue ya udah sekian, udah gitu utang lagi tuh ongkosnya kan. Apalagi ya kita bayar. Tapi ya tahu saudara, saya nggak mau ingat, itu satu hal yang saya ingat, Tuhan, saya ini pelayanan, ini pelayananku Tuhan. Jadi kalau ada orang-orang teman-teman dikirim Tuhan di semani orang-orang yang mau menolak persembahan kasih yang kita diberikan, itu memang kalau kepikir buah daripada pelayanan saya memang. Dan saya memang orang-orang yang pernah mau bersungut-sungut. Nggak saya telepon saya, lu gimana sih? Kemarin lu bilang udah kayak artis, masa cuma sekian? Tiba-tiba dengan itu saudara kasih Tuhan, teman saya itu, saya nggak tahu tiba-tiba saya diundang yang itu di Bontang itu, yang saya ceritakan ini. Ada pendeta waktu itu nggak bisa. Saya bilang, saya pikir ya biasa lah ya. Kayak persekutuan biasa, ternyata itu Natal pupuk kaltim, saudara kasih. Wah, saya pas pulang gak habis itu saudara kasih Tuhan, itu benar-benar Tuhan gantikan. Tuhan gantikan benar. Boleh kita tepuk tangan lah buat Tuhan kita. Kan? Tapi bukan itu tujuannya, tapi bukan Tuhan gantikan gini. Pas mau pulang, Pak Ronald, ini ongkos transport Pak Ronald. Ini PK kemarin, ini PK. Saya bilang amplopnya gede-gede nih. Ini apa 1000-an atau 10.000-an ini kan? Gede-gede semua kan? Tapi banyak kan? Takutnya 10.000-an. Wah, aku tebal kan? Tebal banget nih. 10.000-an semua. Ya kan? Ada 5 amplop. Transport khotbah Bapak ini semua dihitung. Nggak ada yang lewat khotbah saya gitu. Dihitung dan PK-nya semua sama. Sampai di Jakarta saudara, saya buka. Karena memang saya nggak biasa memang buka PK di jalan-jalan. Gitu. Selalu saya buka PK itu, saya doain dan istri saya tahu. Kadang suruh doain. Saya belajar untuk itu. Saya buka. Saudara. Jauh. Wow. Gitu. Luar biasa, ternyata itu bukan 10.000-an saudara. Ternyata itu 100.000-an semua. Saudara. Amin. Itulah kalau kita hidup dalam Tuhan, benar saudara. Ini kesaksian hidup saya. Makanya saya bilang bahwa kalau dalam pelayanan itu kadang kita memang gak dihargai, kadang kita dihargai, ya sudah, jalanin aja. Kita nikmatin aja pelayanan kita. Kita jalanin aja hidup kita. Pelayanan itu merupakan apa yang dilihat Tuhan, bukan dilihat oleh manusia. Amin. Ya memang perlu juga, seperti saya gembala memperhatikan teman-teman semua. Tapi kalau saya salah, ada mungkin kekurangan,
ya artinya saudara boleh memakluminya. Dan juga mungkin menegur, Pak, saya nggak suka cara Bapak begini-gini. Ya boleh. Tetapi kalau dalam hal, contohnya kita melayani itu, memang kenapa kita bisa seperti itu, saudara? Enggak itu lagi pikiran kita. Waktu itu saya nggak berpikir bahwa akan ada, udahlah paling-paling ini, apalagi di Kalimantan mungkin mereka butuh yang apa-apa. Saya juga biar ada pelayanan gitu. Senang juga ambil jalan-jalan gitu. Ternyata beda daripada ekspektasi saya. Saudara kesam Tuhan, kenapa jadi kita panjang di sana sebenarnya? Khotbah saya jadinya enggak gitu kan. Saudara kesam Tuhan, makanya kita nggak perlu lagi kita merasa susah, merasa sedih melihat keadaan hidup kita dalam pelayanan. Kalau kita menemukan kehidupan kita di dalam Tuhan, kalau kita sudah menemukan TikToknya itu, wah luar biasa. Sama seperti Ibu Loli ini, saudara. Ini juga orang yang perlu dicontoh dalam pelayanan. Dia dari pagi sampai malam bisa pelayanan, sampai lupa untuk hidupannya. Ya. Dia, saya pikir mungkin juga persembahannya nggak banyak, mungkin nggak dikasih, mungkin juga dia ongkosnya harus kocek sendiri, mungkin juga nggak ada ongkosnya, tapi semangat melayani dia. Tapi kenapa kita bisa melakukan itu? Kenapa? Karena dia menemukan bahwa Tuhan itu menjadi sumber dari penghiburan, sumber dari sukacitanya, saudara. Amin. Itu yang intinya. Maka saudara kasih Tuhan, sekarang kita masuk ke intinya. Saudara. Saya juga nggak lama-lama di khotbah ini, karena di rumah juga kita akan ada ada kue di rumah, ya. Nanti kalau nggak ada kue, saya dikasih oleh maminya Elizabeth kembang layang, kita makan nanti. Makasih bilang ke mami ya. Salam dari kita ya, dari Mima Yohan. Nanti kita makan kembang layang ya. Saudara belum pulang. Kali ini kita nggak ada makan ya. Jadi maka kita cepat aja. Saudara kasih Tuhan, ada 3 tokoh di dalam Alkitab yang menyambut kelahiran Tuhan Yesus yang ditulis. Yang pertama adalah orang Majus. Yang kedua adalah Herodes, itu ada di Matius 2 juga. Dan terakhir adalah gembala, saudara kasih. Saudara, yang pertama adalah orang Majus. Mereka mempersembahkan pada saat mereka menemukan Tuhan, menebi bayi Yesus itu. Mereka mempersembahkan apa yang terbaik dari mereka. Nah di Natal ini saudara kasih Tuhan, apa yang perlu kita persembahkan? Persembahan apa? Alkitab katakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau hari ini kita masih jauh dari Tuhan, kalau hari ini mungkin kita masih belum menemukan TikTok yang saya katakan tadi, dan kalau kita tahu kita bisa melewati hari-hari, kita bisa melewati tahun-tahun ini, persembahan apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Karena setiap orang yang ulang tahun, sebenarnya nggak pas aja kita bilang Merry Christmas atau kita bilang selamat ulang tahun Tuhan Yesus, harusnya gitu kan? Enggak, Merry Christmas dong harusnya. Harusnya selamat ulang tahun kan? Kita buat di sini ada balon-balonnya gitu kan. Tapi kan beda kan? Karena kita kenapa? Konsepnya kita ini dari mana? Kristen itu dari Eropa yang datang ke Indonesia, sehingga kita mengadopsi budaya-budaya Eropa itu. Mana ada cari telur? Mana ada sih kita pohon begini di Indonesia? Ada pohon pinus tapi tinggi kan? Enggak. Mana ada pohon begini? Kan ini musim-musim ini kan, musim-musim salju gitu. Kita bukan salju, hujan saudara. Harusnya hujan yang datang kan. Jadi gambar hujan datang di situ di pohon-pohonnya itu. Lalu kita buat selamat ulang tahun Tuhan Yesus. Terima kasih untuk datang ke dunia gitu. Pasti Mima Mayor senang kalau dia lihat ulang tahun, dia bilang, mamanya bilang, apa sih Natal Pak? Dia kan selesai sekarang. Mamanya bilang, Tuhan Yesus ulang tahun. Oh gitu. Ulang tahun. Saudara. Kalau ulang tahun apa sih? Pasti saudara pasti bawa sesuatu dong. Masa kita ulang tahun, Tuhan kita ulang tahun. Kalau kita mengasihi dia, saudara kalau istri saudara ulang tahun atau kekasih saudara ulang tahun, apa yang saudara lakukan? Seumur-umur saya nggak pernah kasih kue ke siapapun. Ke mama saya pun jarang saya kasih kue. Apalagi surprise. Tapi karena istri saya selalu membuat saya surprise pada saat saya ulang tahun, dibuat surprise, tiba-tiba jam 12 malam ada kue, happy birthday. Saya berusaha untuk membuat dia juga bahagia, membalikkan apa yang sudah diberikan bagiku. Kenapa? Dia memberikan terbaik bagiku di ulang tahun.
Karena waktu saya kecil nggak pernah ada gitu. Hanya ada telur, yang saya katakan tadi, telur dimasak telur ayam, terus nanti dikasih jahe, bawang merah, garam, dan cabai rawit. Nanti kasih masukkan. Diberkatilah kau anakku, makin tambah umur. Makanlah, langsung dimakan sekali lagi tuh, nggak bisa dimakan dikit-dikit. Ya. Jadi bisa keselak kan? Kenapa katanya kuningnya di sini? Paul kan lagi fitness sih, pasti tahu lah dia. Makan telur itu kan nggak tahu. Paul makan langsung yang satu atau gimana gitu. Saya bilang ke Paul, kuningnya kemana? Kuningnya kasih dogi kata dia. Saya lagi bentuk tubuh dia kan. Memang kalau bentuk tubuh, saya bilang sarankan ya harus pakai makan telur putih telur itu. Saudara kasih Tuhan, kalau Tuhan kita sedang ulang tahun, apa yang kita harus persembahkan? Harusnya kalau kita nggak punya, bukan uang yang Tuhan butuhkan dari kita. Ya itu ya, tapi itu adalah hal yang kedua. Tapi yang pertama yang Tuhan mau di Natal ini adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi tidak lagi kita punya ambisi-ambisi selain ambisi-ambisi kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini merupakan hal yang ajaib, hal yang luar biasa. Karena dia mau lahir untuk kita. Bayangkan saudara, seorang raja yang menciptakan langit dan bumi ini. Dia mau mengambil rupa seperti manusia dan menjadi sama seperti kita. Bahkan di Filipi dikatakan, dia mengambil rupa sama seperti hamba, saudara. Kenapa Yesus membuat harus seperti itu? Ini bukan cerita dongeng yang kita dengarkan, saudara. Ini kisah nyata. Kalau saudara pergi ke Israel, ada bekas-bekasnya, ada jejak-jejaknya. Walaupun jejak itu tidak pas di situ, tetapi orang-orang Israel mengakui bahwa Tuhan Yesus pernah lahir di tanah Israel. Dia pernah ada di sana. Jadi ini bukan cerita dongeng, saudara. Kelahiran Tuhan Yesus itu bukan cerita dongeng. Walaupun mungkin ada orang-orang yang menganggap bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan suatu kelahiran dongeng. Ya oke. Tapi bagi kita, saudara kasih Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, kita tidak salah lagi mempercayai Kristus lahir ke dunia ini. Sikap yang pertama, saudara kasih Tuhan, ditunjukkan oleh orang Majus, di mana mereka mempersembahkan harta yang terbaik dari mereka. Apa yang perlu kita persembahkan hari ini sebagai kita orang percaya? Kita mungkin sudah mempersembahkan hidup kita, apalagi yang belum kita persembahkan Tuhan. Dosa kita mungkin yang masih berakar sampai sekarang, kita di dalam Tuhan. Kita tahu, sama-sama tahu dosa apa yang masih melekat dalam diri kita. Di Natal ini mari kita buang itu sebagai bukti hadiah Natal, hadiah kita kepada Kristus. Jangan tiap tahun Natal, tapi tidak ada hal yang kita persembahkan. Perlu kita beri sebagai persembahan, untuk persembahan kita kepada Tuhan. Kita mau lepaskan hal-hal yang menjadi enak dalam diri kita. Dosa apa yang enak dalam diri kita? Pasti kita punya, ataupun mungkin sudah lepas dari situ, yaitu puji Tuhan. Dan itu luar biasa bagi saya, kalau saudara sudah berlepas dari situ. Tapi mungkin dalam hati kita sendiri yang tahu dan Tuhan yang tahu ada dosa yang terselubung dalam diri kita yang masih kita nikmati. Sebagai wujud dari persembahan kita, itu yang terbaik yang Tuhan mau, di mana kita melepaskan itu dan kita mau merelakan itu, kenikmatan itu lepas dari kita. Saudara, kalau orang mengatakan dosa itu nggak nikmat, siapa bilang dosa nggak nikmat? Dosa itu nikmat. Nikmat. Bagaimana orang berselingkuh sampai bisa meninggalkan anak-anak istrinya yang dikasihinya, bukan istri yang nggak cantik. Kenapa? Karena sesuai kata-katanya, selingan itu indah. Saudara kasih Tuhan, itu kenikmatan. Dan lain lagi dosa-dosa yang lain yang kita nikmati, yang mungkin kita masih menikmati sampai sekarang. Tapi kali Natal ini, kalau kita mengasihi Tuhan seperti orang Majus, mempersembahkan
Persembahan yang terbaik kalau orang mau mempersembahkan kemenyan mur. Apa yang kita persembahkan untuk Tuhan? Uang Tuhan banyak. Kalau saudara ulang tahun, teman saudara ulang tahun, kalau dia kaya, kita bingung mau kasih apa sih dia? Masa kasih baju yang harga 100.000, ya kan? Nggak mungkin lah. Kasih jam tangan dia Rolex. Yang harga satu rumah, ya kan? Wah, apa sih? Nggak enak dong gitu. Bingung kan kalau punya teman gitu kan? Ya Tuhan kita kan Tuhan yang kaya dong. Masa kita kasih? Mau kasih apa? Kasih uang? Ya di uangnya di depositnya banyak, ya kan? Apa sih yang perlu kita kasih ke Tuhan? Apa itu? Takutnya nggak suka juga dia nanti. Bingung kan? Tuhan mau dalam Rom, kalau Tuhan mau persembahkan hidupmu. Itu yang Tuhan mau. Dosa-dosa kita hari ini yang terselubung itu. Saya tidak mau saudara ngaku di sini, dosaku ini. Saya percaya juga di antara kita juga sudah ada yang mulai tulus lepas dari dosa-dosa itu. Ya kebiasaan. Tapi kalau kita masih menikmati itu sekarang, mari kita lepaskan sebagai bukti persembahan kita kepada Tuhan di Natal ini. Amin. Saya tidak sedang menghakimi kita, saudara. Tetapi saya sedang mengatakan Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan tidak mau ada satu dosa-dosa yang terselubung dalam diri kita. Sehingga itu yang menghambat kita untuk mendekat dengan Tuhan. Alkitab katakan yang menjadi penghalang antara kita dan Tuhan adalah dosa itu. Tuhan mau kita lebih lagi diberkati. Tuhan mau kita orang-orang yang hebat. Saudara, Tuhan bukan, kalau saudara hidup saudara hari ini sulit susah gitu. Tuhan gak mau juga hidup kita sulit susah. Kalau Tuhan izinkan kita dalam satu permasalahan, itu supaya membuat kita menjadi lebih baik. Saudara. Amin. Boleh tahu saya pernah hidup sampai titik nol. Tetapi di dalam titik nol itu, saya banyak dibaharui Tuhan dalam hal kesombongan. Perkataan, kadang kita ngomongin orang, menganggap orang sepele, karena kita sudah mulai ada. Padahal dulu kita orang miskin juga. Ya. Gampang kita emosian, karena kita merasa punya, nggak usah teman juga. Tapi di dalam pada saat kita titik nol itu, banyak hal yang bisa kita renungkan. Maka saudara, kalau dalam keadaan susah hidupmu, sulit hidupmu, itu sebenarnya bukan dosa. Itu bukan kutuk. Tetapi Tuhan sedang merancangkan hidupmu. Supaya seperti burung Raja Wali yang duduk diam untuk melepaskan setiap bulu-bulu yang tua, merontokkan bulu-bulunya yang tua, merontokkan kuku-kukunya yang jahat, yang gak berfungsi lagi, supaya muncul kuku-kuku yang baru, dan muncul bulu-bulu yang baru, maka dia menjadi kuat kembali. Umur Raja Wali bisa panjang, bisa puluhan tahun. Kenapa? Karena dia bisa merontokkan, kalau dia mau merontokkan bulu-bulunya, kuku-kukunya yang panjang yang sudah tua itu, maka dia menjadi panjang umurnya. Dan dia menjadi segar kembali, kuat kembali. Cakarnya menjadi kuat. Kalau selama ini cakarnya sudah tumpul karena sudah tua. Kita juga kadang gitu kan. Banyak hal dalam dosa dalam diri kita. Kesalahan-kesalahan kita lakukan. Tapi pada saat masalah datang, Tuhan izinkan kita dalam satu pergumulan yang sangat berat. Susah hidup kita. Kita minta tolong ke teman gak bisa. Akhirnya kita merenungkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dalam pengampunan itu, Tuhan gak menjawab. Tuhan, apa yang salah Tuhan? Kita menjawab, Tuhan gak menjawab. Tuhan, apa yang salah Tuhan? Tuhan bilang, kau masih dalam hal ini. Aku mau berubah Tuhan. Kata berubah itu Tuhan tangkap. Dan Tuhan ubah hidup kita. Maka pada saat kita lepas dari situ, dari pergumulan itu, maka kita menjadi kuat. Seperti Raja Wali tadi yang kuat itu. Kita menjadi baru, menjadi penyabar, saudara kasih Tuhan. Tadi saya dengar di radio, saudara kasih Tuhan, ada seorang kesaksian. Saya lupa lagi radionya itu. Kesaksian dibilang, salah satu dikatakan, yang kita tahu Anda adalah seorang emosional, yang satu, dia bilang gini, saya tahu bahwa saya dari nol dari kesaksian, jadi temannya, contohnya saya dengan Paul berteman gitu, jadi penyiar, dia bilang, saya dulu gak siapa-siapa, karena klien, saya hari ini semua gitu. Terus temannya bilang gini, yang lebih keren lagi adalah, seorang Anda menjadi orang yang religius dan penyabar, yang dulunya emosional. Betul?
Artinya apa? Orang yang religius pasti menunjukkan dirinya, membuktikan bahwa dia nggak emosian lagi, bahwa dia orang yang berubah. Yang dulunya dosa jalan terus, tapi sekarang enggak. Saya mau mengasihi Tuhan. Itu buktinya kalau kita mengasihi Tuhan. Saudara kata Tuhan mau persembahan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah Herodes. Herodes menggambarkan orang Kristen di Natal nggak menghargai kebaikan Tuhan dalam hidup. Herodes adalah mencerminkan membuat jadi batu sandungan bagi orang-orang lain. Ada orang-orang Herodes yang di Natal ini tidak menghargai, malah menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak baik. Natal menjadi kesempatan karena libur berbuat dosa. Ini adalah Herodes. Tentu kita tidak jauh dari sana. Dan yang ketiga, saudara kasih Tuhan, siapa, saudara? Yang ketiga adalah gembala. Saudara. Itu ada di Lukas. Kita buka dulu, saudara kasih Tuhan, Lukas 2. Ya, Lukas 2 ayat 8, saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan, boleh buka deh di slide. Saya bacakan untuk kita, yang terakhir adalah gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di padangungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Adalah kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah itu malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga. Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkan heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semua sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara kasih Tuhan, tokoh yang ketiga adalah gembala, saudara. Gembala di sini, saudara kasih Tuhan, bukan gembala biasa. Jadi sekarang saya khotbahkan tentang gembala, saudara kasih Tuhan. Ada sebelum Tuhan Yesus datang, ada namanya tempat di mana gembala domba-domba sebelum dibawa dia domba-domba ini ke bait Allah, ada domba-domba dipelihara, saudara kasih Tuhan. Jadi domba-domba ini nanti dipelihara, khusus dipelihara, dan imam nanti akan datang ke sini pada saat domba ini akan dipersembahkan di bait Allah. Nah, domba juga seperti itu. Karena pada saat domba itu lahir, dibungkus dengan lampin, dimasukkan dalam palungan itu. Maka Yesus juga melakukan itu, karena dia maka dikatakan Yesus adalah anak domba Allah. Kenapa? Karena domba lah yang dipersembahkan untuk penghapusan dosa. Dan Tuhan Yesus menggantikannya di kayu salib sebagai korbannya, sebagai dombanya, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kembali mereka, maka kembali gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Yang terakhir adalah gembala, saudara. Bukan sikap mereka memuji Allah. Maka saudara kasih Tuhan, saya katakan kepada kita, kenapa kita ada ibadah tanggal 24, ada ibadah tanggal 25. Kenapa? Karena kita bawakan waktu kita memuji Allah. Nanti di rumah sendiri, Pak, belum tentu di rumah kita memuji Allah, ya kan? Mungkin makan sak kue, betul gak? Di rumah bisa masak kue ya tanggal 2, bisa lagi potong ayam. Mau kayak mana kita memuji Allah? Maka dalam ibadah ini kita dipaksa untuk datang ke sini, ataupun terpaksa karena ada ibadah,
daripada di rumah, nggak enak, ibadahlah. Kita memuji Allah di sini. Kita menyembah Allah. Kenapa? Karena kesukaan besar dalam hidup kita. Karena kita telah diperdamaikan dengan Bapa Surgawi. Saya katakan tadi malam bahwa kesukaan besar gimana sih? Saudara, pada saat anak yang hilang itu terhilang jauh dari bapaknya. Pada saat mereka kembali kepada Allah. Anak itu kembali kepada bapaknya, apa yang dilakukan bapaknya? Buat pesta. Betul ya? Enggak dibilang. Kalau orang Batak beda. Yang datang ya kau. Udah lama kau waktu itu. Masih hidupnya kau. Gitu kan. Bapak orang mana, Pak? Manado, Pak. Oh iya, kalau ya Manado. Oh Manado juga. Kalau Manado begitu nggak, Pak? Kalau anaknya datang dari jauh, apa katanya? Dibuat pesta nggak atau dikata gitu? Oh gitu. Tadi sama dong budaya kita, Pak. Iya sama gitu. Betapa pulang benar. Sama kita juga gitu. Apa yang kau datang? Gue kira udah mati kau, gitu kan? Itu menyakitkan hati. Apa yang kau datang? Udah gitu, nggak ada apa-apa lagi kau bawa, gitu kan? Tapi beda dengan Bapa surgawi, saudara. Gambaran anak yang hilang di Lukas itu gambaran dari Bapa surgawi menyambut kita yang hilang itu. Saudara tahu hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Kenapa? Karena ada dosa itu, kesalahan itu. Maka sampai sekarang kita susah. Rancangan Allah dalam hidup kita nggak bisa terjadi lagi. Karena apa? Karena dosa. Maka Tuhan harus menyelamatkan kita, mengembalikan kita kembali ke hubungan itu. Dan dia harus korbankan anaknya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Dan dia selama ini domba yang dipersembahkan. Dan itu yang Tuhan katakan kepada waktu di Keluaran, mereka keluar dari Mesir. Tuhan katakan kamu persembahkan ini. Semua diatur di sana. Maka Tuhan mengambil jalan itu. Dia menjadi domba. Maka dikatakan sebab dia adalah anak domba Allah yang dikorbankan untuk kita. Maka itu Bapa surgawi pada saat kita datang kepada Tuhan, dia menyambut kita sebenarnya. Di alam roh dia sambut kita dengan baik. Buat pesta, sebab Sirona sudah kembali kepada. Buat pesta, sebab Paulus sudah kembali. Buat pesta. Tidak dibilang, apa yang kau datang? Enggak. Bapa surgawi itu luar biasa. Disambut kita dengan baik. Dan kita baharui. Kalau kita mau hidup dengan aturannya Tuhan, kita dibaharui oleh Dia. Kita dipermak oleh Dia. Boleh tahu, waktu saya masih kuliah dulu, cungkring, baju besar, celana besar. Maka mungkin udah lupa, Boleh juga lihat kita juga nggak suka dia. Dulu juga suka, saya tahu dia suka sama ada orang-orang yang keren waktu itu. Di kelas-kelas kita nggak ada yang suka karena memang semua kurus-kurus gitu kan. Saya, Edi gitu dulu kan. Cuma ada berapa? Nggak ada kayaknya di kelas kita yang ganteng-ganteng. Tapi kok sekarang ganteng-ganteng kan? Kita satu kelas dulu. Gitu. Saya katakan kepada kita, Tuhan bukan saja menyambut kita dengan baik, tapi Dia permak kita. Saudara. Saya kalau melihat hidup kita ya dalam ke belakang, gak mungkin Tuhan aku bisa seperti ini, gak mungkin. Cuma dikit aja botaknya makin tambah Tuhan gitu kan. Botak makin tambah ini. Saya bilang, kok makin masuk ke dalam. Oh makin masuk ke dalam ya botak ini ya kan. Bingung saya kadang gini. Tapi saudara kesam Tuhan permak kita. Dalam hal, Tuhan muliakan kita saudara. Yang dulu kita dianggap orang remeh, tapi Tuhan muliakan kita. Kalau saudara nggak punya apa-apa kerjaan, saudara belum kerja, kadang ada orang remeh sama kita. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan saja kita dipasi pesta sama Tuhan, tapi kita dimuliakan. Dimuliakan. Ayo sambut dengan baik. Karena Dia nggak mau kita juga menjadi orang yang seperti gembel terus. Kita nggak mau kita terus seperti anak yang hilang makan nasi dari babi. Saudara. Dia mau kita dimuliakan. Bukan saja kita diangkat menjadi anaknya, tetapi kita juga mau dibaharui, dimuliakan.
Maka saudara kasih Tuhan, saya melihat banyak anak-anak Tuhan yang dimuliakan oleh Tuhan. Saya tahu ada pengkhotbah dulu waktu itu mereka atur lagu saya waktu itu. Saya tahu mereka hidup sekarang udah kemana-mana melayani. Nanti saya sebut di sini. Saudara kalau tahu Shika siapa sih? Dulu tahu. Tapi sekarang bagaimana ke sana ke sini? Tuhan kalau udah memuliakan orang, nggak cuma main-main. Maka Tuhan datang, katakan pada saat kita orang datang kepada Tuhan, kita terhilang. Ayo sambut dengan baik. Kenakan dia cincin, ganti bajunya, kasih baju. Seperti Messi dikasih baju kebesaran di Qatar, ya kan? Dikasih Aul. Betul. Saya nggak nonton sampai habis, saya matikan. Ada saya. Ada Paul penggemar Messi. Saudara, Tuhan mau juga seperti itu dikenakan. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan itu. Masuk lebih dalam bulan Tuhan. Natal hari ini bicara masalah Tuhan mendamaikan kita. Kalau Tuhan mendamaikan kita, maka hidup kita sepenuhnya kita berikan kepada Tuhan. Tiada hal yang lain lagi yang perlu kita lakukan. Mungkin hari ini kita masih pas-pasan seperti ini. Tapi percayalah, Tuhan memuliakan kita. Pasti akan lebih lagi. Karena bukan saja nyawanya pun diberikan kepada kita. Masa receh seperti itu nggak Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Selamat Natal buat kita semuanya. Amin. Dan saatnya kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Dan kita terima berkat daripada Tuhan. Pulanglah, terimalah berkat anugerah dari Bapa Surgawi. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. We wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyambut baru tahun 2023. Shalom dari Gereja JKI Getsemani. God bless you.